Jadi kalau kita perhatikan itu waktu kita cuma 1,5 jam setiap pertemuan, 1,5 jam, tapi itu dibagi beberapa orang guru. Misalnya dari kelompok itu 3 orang guru, tapi setengah jam saja, satu guru itu setengah jam saja. Dan kemudian jangan lupa nanti kondisi anak-anak tetap dijaga jarak itu tetap dijaga. Kalau perlu di mana pertemuan itu ada menyediakan air, cuci tangan sebagainya. Dan jangan lupa siswanya juga harus pakai masker. Jadi namun siswanya harus pakai masker nih, bahkan ibunya bisa kalau siapa mau berbuat kesalahan. Nah, jadi jangan lupa jualnya. Kira-kira ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja dari kunjungan di sini ada beberapa yang disampaikan sehubungan dengan pembelajaran awal tahun pelajaran 2020-2021 dengan keadaan kondisi ini setelah jadi darurat. Jadi apapun pasti ada kendala dan banyak kekurangan kalau dalam keadaan darurat itu kan. Tapi yang penting proses awal tahun pelajaran tetap berlangsung tahun 2020 ini bulan Juli. Kemarin sempat heboh kan, ada usulan dari UI supaya tahun ajaran itu di 2021 aja di Januari, tapi akhirnya juga disanggah oleh menteri kan. Kalau tidak kayak hari itu pernah berlaku kan 2 tahun aja kamar ya. Nah, jadi dalam keadaan kondisi ini dari edaran itu yang pertama pesan kami selaku pengawas pendidikan yang biasanya mengenai kebijakan awal-awal tentang pelaksanaan pendidikan ini meminta baik kepala sekolah maupun guru-guru untuk selalu mengikuti perkembangan atau update perubahan kebijakan. Karena contoh pada awal menjelang awal tahun ajaran itu ada kebijakan bahwa sekolah diizinkan untuk mendatangkan siswa 1 hari, terutama siswa baru, supaya kenal dengan sekolah ini. Ya, siapa kepala sekolah dengan sekolah kan buahnya dari situ kadang-kadang ada tahu. Tapi ternyata ada pembicaraan kemudian rapat dengan melibatkan tim gugus COVID yaitu dan dokter anak, kemudian para perlindungan anak itu meminta akhirnya menyarankan tidak memberikan izin kepada bupati. Akhirnya bupati tidak berani, keluarlah edaran baru ditiadakan mengundang itu tadi karena berisiko apapun kejadian. Kalau misalnya ada terpapar pasti sekolah disalahkan, padahal bisa juga terpapar sebelumnya kan dari keluarganya. Nah, oleh sebab itu pesan itu tadi supaya diikuti terus ada perubahan. Tadi ada perubahan lagi nih, masalah kebijakan tentang jumlah kelompok ya Allah tiap orang itu. Jadi tiap kelompok sekarang dibatasi maksimal 5 orang. Pertemuan maksimal 1,5 jam atau 90 menit. Jadi misalnya 3 orang guru, pokoknya 3 kelompok pelajaran dalam satu kelompok. Misalnya berbagi-bagi dari 3 orang. Bisa juga waktu di 3 mata pelajaran itu ada olahraga, salah satunya di kursinya lebih banyak, mungkin perlu ada keterampilan. Jadi nanti itu perlu ada catatan kita untuk misalnya dalam rangka akhir semester itu pengumpulan nilai kan. Jadi mungkin proses seperti itu bisa dijadikan bahan penilaian. Jadi yang pertama, yang berikutnya, ketika kita melakukan sudah visitasi ke siswa, kan sudah disusun tadi jadwalnya. Kepala sekolah nanti pasti membuat program kan, membuat jadwal kunjungan atau supervisi ke kelompok-kelompok lewat. Walaupun tidak semuanya tersupervisi, tapi kepala sekolah ada yang membuat. Dan para guru yang melaksanakan, jangan lupa yang pertama catat siswanya yang hadir. Ketika ada orang tua yang melarang siswanya tidak mengizinkan, orang tuanya pada kebanyakan anakku kumpul-kumpul
carilah solusi supaya dia itu terlayani juga, misalnya dengan isi duduk apa ya lah. Kan siapa tahu ada orang tuanya lebih izinkan apa nanti kalau kelihatan ya umpama kan terjadi seperti itu, kita jangan paksakan atau jangan apa namanya ada sanksi dari sekolah. Yang kedua, setiap setelah dicatat itu tadilah otomatis hari tanggal itu dicatat. Tadi kan guru yang bersertifikasi minimal 2 kali seminggu dengan kelompok yang berbeda. Artinya tidak mesti yang 2 kali itu dengan kelompok itu juga. Yang penting aktivitas guru tadi melakukan aktivitas itu 2 kali. Itu minimal, boleh lebih dari itu. Karena jumlah kelompok banyak, otomatis kan kita perlu banyak kunjungan supaya terlayani. Nah, ketika tidak ada kelompok yang tidak terlayani karena jumlah guru ada seimbang dengan jumlah kelompok, maka siswa yang off itu daring atau luring dari tugas. Jadi ketika karena jadwal kunjungan baru kita bahas. Dan yang penting juga pelaksanaan visitasi itu tidak kita mengejar materi itu. Kalau kita di LTP biasanya ada kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kita ngotot ingin mencapai itu, otomatis perlu waktu banyak. Tapi dalam keadaan darurat pandemik ini, yang penting bisa komunikasi kita antara ikatan siswa dengan guru itu ada. Artinya ada juga sekolah ini. Jadi kan pula di masyarakat kita terlihat guru itu kada libur. Selama ini banyak pembicaraan yang namanya jadi guru gaji dapat, gaji tidak dapat, tidak dapat, turunan kada. Nah, yalah. Jadi mengapa itu benar. Kemudian setelah itu materi dicatat, maka kita sampaikan. Dicatat dulu secara offline lah, offline itu catatan kita. Ketika di rumah, nanti guru-guru pembina, pengawas pembina masing-masing batas pelajaran ada nanti mengirim Google Form untuk laporan dia. Dan jangan lupa dalam kegiatan visitasi itu dokumentasi paling ada sekali. Ya, dokumentasi akan dicontoh dari aplikasi itu kita mungkin ada lampiran fotonya. Kalau karena bisa secara online atau daring laporan lagi secara online buat secara foto atau membaca disampaikan kepada kepala sekolah itu kan insya Allah nanti ketika sudah mulai pelaksanaan visitasi pengawas tentunya akan membagi lewat lainnya lewat mungkin grup WA, IGP atau apa sebagainya. Yang penting sampai lah kita. Insya Allah semua guru punya aturan jelek kan. Dan laporan itu bisa di apa namanya kita isi di lewat HP aja. Jadi kadang-kadang kita sekarang kan kalau misalnya ikut webinar ada kan namanya pendaftarannya lewat sosial Jawa. Atau misalnya ada event-event yang lain. Selama ini guru-guru kan hampir harinya itu dari malam sampai jam 10 masih ada pengawas segala macam. Jadi itu harus maksudnya karena ada kebutuhan juga. Dan yang penting sekali juga tadi sudah dikatakan protokol itu diperhatikan. Nah jadi semua pelaksanaan visitasi ini bagaimana polanya, bagaimana sistemnya, bagaimana yang kami serahkan kepada sekolah untuk mengaturnya. Itu aja saya kira akan dilakukan. Karena dalam pelaksanaan ada kendala atau ada masalah silakan konsultasikan atau tanyakan kepada Orwas yalah atau kepada kami bisa sampaikan. Kalau kami tidak bisa memberikan solusi mungkin kami diskusikan. Karena banyak sudah dari pertama ini beberapa sekolah itu banyak kendala masalah pembelajaran yang menemukan. Ya kami kita bantu untuk memberikan hal solusi mengapa bisa terlaksana yang namanya kondisi darurat ya. Itulah kita kalau berharap maksimal hasilnya atau optimal pelaksanaannya. Yang penting kita ikuti aturan. Jadi setiap ada kebijakan seperti edaran dari dinas pendidikan atau dari bupati atau misalnya ada pergub, kita laksanakan saja. Jika tidak ada aturan itu kita laksanakan. Jadi
kadang-kadang ada sekolah dan begitu mahal harus dijual harus ya ikuti aja dulu kalau ada perubahan itu Pak gitu. Jadi kita dari Pak Os mungkin pada masa kunjungan itu siswa akan memonitor juga, kemudian misalnya membantu kalau ada permasalahan ketika pelaksanaan di lapangan ya kita antisipasi semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan pembelajaran atau DDR kita nilai dari rumah itu tadi kita berbalik sekarang kan kita yang mendatangi itu. Jadi yang penting juga diperhatikan pelaksanaan itu tadi jangan di dalam ruangan ya supaya lebih terhindar dari hal-hal yang misalnya walaupun orang tuanya di rumah itu masuk ke rumahnya aja lah kan otomatis tangan mungkin hanya carilah tempat yang kondusif yang suasana yang nyaman untuk belajar. Jadi pembelajarannya pun ada tahun normal misalnya macam-macam tugas lah sakit kepalanya kita yang menyenangkan aja lah. Apalagi kan pelajarannya ada seni budaya di komputer yang penting dikasihankan mahasiswa baru tuh sekolah kayak SMP gampang sih masuk kan udah tahu lagi maksudnya merasai sekolah di SMP itu Bang. Jadi itu saja mungkin lah yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih.